Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Syarifah Nur Intan Mutiara. Tapi kali ini kita udah ganti nama channel jadi Intan Wintohir karena beberapa hal. Emailnya tuh kemarin aku udah terlanjur pakai untuk kuliah gitu. Nah kalau aku pakai Syasha Cute, dosen aku tuh pada nggak tahu. Jadi aku pakai Intan Wintohir. Kita udah lama banget nggak ketemu. Aku gendutan ya udah sih nggak apa-apa. Jadi kali ini aku lagi mau buat video perkenalan. Ini guna memenuhi tugas aplikasi komputer mata kuliah aplikasi komputer karena durasinya itu panjang banget menurut aku, yaitu 7 menit hanya untuk perkenalan. Jadi aku tuh bingung mau ngenalin apa, jadi aku buat box question di Instagram. Nah alhamdulillah lumayan banyak yang bukan apresiasi apa sih, lumayan banyak yang ikut andil gitu, yang berpartisipasi. Tapi pertanyaannya itu hampir sama, rata-rata tuh hampir sama. Jadi aku buat video ini aku bagi dua bagian. Yang pertama tentang riwayat studi, jadi yang kebanyakan tuh kan kayak riwayat sekolahku ditanyain. Nah terus yang kedua yang pertanyaan lain-lainnya kayak gitu. Nah sebelumnya aku mau bilang maaf banget ada beberapa pertanyaan yang gak aku jawab karena itu tuh menjurus yang ke personal dan pribadi, privat banget sih menurut aku. Jadi aku nggak bisa jawab di sini. Yaudah kita mulai aja yuk. Perkenalkan, nama aku Syarifah Nur Intan Mutiara. Aku biasanya dipanggil Intan, dipanggil Caca. Itu gak usah ditanya dari mana asalnya. Terus aku biasa juga dipanggil Ara. Aku biasa dipanggil Kanor. Aku biasa dipanggil Ipe. Pokoknya mana kalian senang sih panggil aku, asalkan yang tidak dilarang oleh agama gitu. Nah terus aku tuh SD-nya di Miss Asalam, madrasah ibtidaiyah swasta Asalam, dekat banget sama rumah aku. Aku sekolah di sana selama 6 tahun. Ya udah gitu, terus aku mau lanjut ke SMP kan. Nah sebenarnya aku tuh pengen banget masuk ke pondok pesantren, cuman dulu tuh ada masalah finansial yang buat aku tuh nggak bisa. Akhirnya aku nggak masuk ke pondok pesantren. Namun alhamdulillah aku tuh dapat beasiswa salah satu pondok pesantren Baitul Quran. Jadi aku ikut di beasiswa itu kan, alhamdulillah lulus. Tapi aku nggak ambil karena ada beberapa masalah pribadi yang bisa aku jelasin di sini. Akhirnya aku masuk ke MTS Negeri 2. Di sana aku belajar banyak hal, jauh juga dari sekolah aku. Dan akhirnya aku masuk ke Man Insan Cendekia. Ini ada yang nanyain alasan kenapa sih aku masuk Man Insan Cendekia. Jadi pas SMP aku tuh lumayan nakal sih menurut aku. Jadi aku nggak belajar, pokoknya bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Terus aku berpikir masa aku mau gini-gini aja gitu. Aku tuh takut sih ngecewain orang tua. Nah terus ada info tentang Man Insan Cendekia, aku tanyain ke guru aku. Akhirnya aku tuh dapat info tentang sekolah Man Insan Cendekia. Nah aku tanyain ke guru aku, itu bagus nggak sih? Terus guru aku tuh sangat-sangat merekomendasikan untuk masuk ke situ. Nah aku tuh searching di internet, taunya tuh tempatnya kayak di Gorontalo, terus di Serpong, pokoknya yang udah senior gitu. Nah terus aku tuh masuknya Man Insan Cendekia Sambas. Aku angkatan pertama di sana. Seperti yang kita ketahui, maksudnya seperti yang aku ketahui sebelumnya, aku kan searching di internet ya, yang muncul itu yang kayak di Serpong, di Gorontalo, itu kan kayak udah senior dan bagus banget menurut aku. Dari prestasinya, sarana prasarananya juga bagus banget. Terus pas aku masuk ke Sambas, aku tuh kaget guys, itu tuh benar-benar beda banget sama di Serpong sama Gorontalo. Tapi itu pas pertama banget, tapi sekarang udah sama, udah bagus banget. Dulu pas pertama kali aku masuk itu gak ada listrik, gak ada air. Bayangin, aku istilahnya di sini tuh aku tuh kayak tersedia semuanya, kayak anak manja. Tiba-tiba di sana aku harus mandiri. Air ngangkut, kita tuh bangun jam 3 subuh ngangkut air, untung pas hujan gitu. Terus nggak ada listrik, di sana bunyi kodoknya, masya Allah, pada berzikir sama Allah. Sana nggak bisa aku jelasin panjang lebar di sini karena benar-benar sangat berarti bagi aku dari awal masuk sampai akhir masuk. Dari yang benar-benar istilahnya nggak ada apa-apa, hanya bangunan aja, listrik air pun belum ada kayak gitu, sampai sekarang yang benar-benar oke banget bagi
Nah setelah itu aku lulus, aku masuk ke bangku perkuliahan. Nah ada juga tuh yang nanyain kenapa kok aku milih masuk ke pendidikan kimia. Jadi sebenarnya pas di Insan Cendekia itu kita tuh ada KBS namanya, klub bidang studi. Nah kita tuh milih mau ikut klub bidang studi apa, misalnya kimia. Jadi tuh kita tuh kayak memperdalam ilmu kimia, ada gurunya yang ngajar di sana, atau misalnya aku mau masuk biologi dan sebagainya. Nah pas di sana aku tuh milih kimia. Gak tahu sih kenapa aku milih kimia, aku juga nggak tahu. Sebenarnya banyak yang aku ikutin pas pertama-tama, seperti biologi, aku pokoknya semuanya aku ikutin kayaknya. Terus kata gurunya itu gak boleh hanya satu aja, kecuali responsi. Nah kalau responsi itu misalnya di sekolah nilai kita itu rendah, kayak aku fisika, aku lemah banget di fisika. Nah terus aku ikut responsi fisika, kayak pembelajaran tambahan untuk fisika. Nah karena aku udah terlanjur mendalami ilmu kimia, aku tuh mau milih di SMA tuh yang kimia-kimia, di kuliah, di bangku perkuliahan itu kimia-kimia. Sebenarnya aku nggak terlalu minat dan aku nggak terlalu suka sama kimia. Aku tuh minatnya sama yang kayak hukum, politik, yang kriminalitas. Pokoknya itu aku minat banget. Yang sampai kayak apa sih namanya, detektif gitu. Aku suka banget. Nah tapi takdir berkata lain, aku milihnya benar-benar ngasal sih kemarin. Aku milih pendidikan kimia sama farmasi. Nah aku lulusnya di pendidikan kimia. Terus ada yang nanya, sulit nggak sih di pendidikan kimia? Menurut aku sulit kalau kita nggak belajar. Jadi sebenarnya pas waktu kuliah ini, waktu belajar aku tuh sedikit gitu, karena aku campur dengan kerja dan sebagainya. Di SMA itu tuh kan kayak intensif banget belajar terus gitu. Terus dibimbing terus sama guru dari kita bangun tidur sampai mau tidur. Nah itu benar-benar kayak dibimbing. Yaudah kita lanjut ke bagian 2. Bagian 2 itu ada yang nanyain, yang pertama kesibukan aku sehari-hari. Itu ada berapa orang yang nanyain, aku juga lupa. Kesibukan aku saat ini tuh kuliah terus kerja. Dah gitu doang guys. Tapi ngerasa kayak sibuk banget, emang kayak nyibukin diri, alay banget sih aku. Terus ada yang nanya nih, temen aku, waduh nanyanya begitu banget, nanyain kenapa kok kamu tuh bisa ceria setiap hari. Manusia, aku juga memiliki rasa sedih dong dan sebagainya, tapi kok aku kelihatan ceria, aku juga nggak tahu. Perasaan aku ekspresif sih. Aku kadang kalau kelihatan aku lagi marah, itu muka aku tuh kelihatan banget aku lagi marah, lagi sedih dan sebagainya. Terus kalau menurut aku, tapi aku orangnya nggak terlalu kayak sedih-sedih banget gitu. Misalnya aku tuh lagi banyak banget pekerjaan nih, pekerjaan sekolah, pekerjaan kuliah, terus pekerjaan yang lainnya, dan aku juga harus ngimbangin hubungan aku dengan orang-orang dan sebagainya kayak gitu kan. Walaupun waktu sibuk, aku tetap harus dong silaturahmi sama sebagainya. Aku juga kadang pusing, stres banget mau bagi waktunya gimana. Akhirnya aku nangis walaupun nggak sedih gitu, aku nangisin aja, dan aku ngerasa plong, bener-bener plong banget. Nah aku lupa tadi ada yang nanyain juga tips supaya bertahan di pendidikan kimia. Maksudnya bertahan di tempat-tempat yang sebenarnya aku juga nggak terlalu suka kayak gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Aku tuh pernah belajar, diajarin sama guru aku bahwa semua yang aku inginkan, semua yang aku jalankan, semua hajat apapun itu, dan semua kegiatan apapun itu tuh kita sandarin sama Allah kayak gitu. Jadi misalnya aku pengen misalnya aku pengen menang lomba olimpiade pas SMA. Nah ternyata aku malah nggak ikut olimpiade kayak gitu kan. Nah tapi kalau aku sandarin ke Allah, itu tuh tetap menjadi ladang pahala buat aku. Walaupun misalnya aku nggak menang, pasti ada tuh yang meneruskan kayak gitu. Itu kata guru aku. Jadi semuanya aku bawa santai aja sih. Aku serahin ke Allah semuanya, aku sandarkan ke Allah segala hajat aku sandarin ke Allah. Kalian percaya nggak sih sebenarnya beberapa doa yang aku panjatkan, maksudnya benar-benar yang kayak
doa utama yang benar-benar aku harapkan gitu. Misalnya dari kecil sampai sekarang kan berubah-ubah, dan kalian percaya nggak, sebenarnya tuh belum ada yang terkabul, tapi it's okay gitu loh. Guru aku tuh pernah mengajarkan bahwa sebenarnya doa yang paling baik itu ketika kita tuh dibalas di akhirat, bukan di dunia. Jadi aku merasa baik-baik aja sih kayak gitu. Yang menjadikan hidup kita itu beban atau masalah. Kalau sedih ya tangisin, kalau marah ya keluarin, tapi dengan adab-adab kayak gitu. Terus ada juga yang nanyain ke aku, gimana sih tips kita untuk menasihati diri kita sendiri. Kita kan mudah banget ya untuk menasihati orang lain, tapi untuk diri sendiri itu sulit banget. Aku mengakui bahwa itu hal yang benar-benar sulit banget untuk menasihati diri sendiri, karena ketika kita nasihati orang lain, kita tuh kayak hanya mengatakan kayak gitu. Sedangkan kita menasihati diri kita sendiri, kita juga harus bertindak seperti itu kan. Aku juga kadang sulit banget untuk menasihati diri aku sendiri. Nah, aku mengingat beberapa hal yang harus aku ingat. Misalnya aku ingin berbuat dosa. Pernah seseorang bertanya pada syekhnya, beliau tuh nanyain, gimana sih kalau kita cara berhenti untuk terhadap maksiat. Kata syekhnya, gak apa-apa kamu maksiat, tapi harus ada 4 hal yang kamu ingat. Yang pertama, kamu gak boleh makan yang dari Allah, maksudnya semua rezeki yang dari Allah itu nggak boleh. Nah, terus yang orang itu tuh bilang nggak mungkin lah semua rezeki itu dari Allah kayak gitu. Nah, makanya kita nggak mampu kan. Terus syekh itu bilang kita boleh berdosa, tapi satu lagi kita nggak boleh tinggal di tempat yang milik Allah. Nah, itu juga nggak mungkin kan, semua tempat itu milik Allah. Nah, kemudian syekh itu tuh bilang kita boleh berbuat dosa asalkan ketika ada malaikat pencabut nyawa, kita tuh lari kayak gitu. Nah, terus orang itu bilang nggak mungkin lah, siapa sih yang tahu bahwa kita tuh akan meninggal. Dan kita juga boleh berbuat dosa, kata syekh itu, asalkan Allah tuh nggak tahu, Allah nggak lihat. Nah, itu juga nggak mungkin kan, bahwa kita berbuat dosa di ladang, di lubang semut pun, dimanapun itu pasti Allah mengetahui. Itu salah satu alasan yang membuat aku untuk menasihati diri aku sendiri kayak gitu, untuk terhindar dari berbagai macam dosa. Tapi sebagai seorang manusia pastinya aku tetap kayak gitu kan. Misalnya aku udah nasihatin diri aku, pastinya setiap hari aku sebagai manusia dhaif tetap berbuat dosa setiap hari kayak gitu. Jadi kalau aku ada salah mohon dimaafin aja. Terus ada yang nanya juga, aku berapa saudara? Aku tuh 2 saudara dan aku anak pertama. Terus ada yang nanyain hal-hal yang paling aku sukain dan hal-hal yang gak aku sukain. Kayaknya banyak banget sih hal-hal yang aku sukain dan hal yang gak aku sukain, dan aku juga lupa. Palingan kayak yang hal-hal yang aku sukain tuh kayak lucuan. Aku juga suka tuh misalnya orang buat lucu-lucu tapi tuh membuat kita tuh harus berpikir kayak gitu, atau kayak lucunya tuh kelamaan. Itu suka banget banget. Nah, terus hal yang gak aku sukain kayak apa ya, lupa. Emang kalau kayak gini, kalau ditanya kayak gini, untuk hal yang nggak disukai itu emang lupa guys. Tapi kalau udah ngalamin kayak ingat gitu. Sekian video perkenalan dari aku. Jangan lupa untuk di like ya, karena penilaian aku tuh berdasarkan like juga. Dibantu ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.